Bab 15. Ia tak berdosa, apakah kau juga tak berdosa? Arthur Xiao berkata terang-terangan. Claire Sen menundukkan kepala karena malu. Aku tahu. Melihatnya menjadi murung, Arthur Xiao menyadari bahwa ia telah berbicara terlalu kasar. Maaf, perkataanku kurang enak didengar, tapi Nona Sen mengerti, kan? Dan jangan katakan apapun tentang hal ini, jika tidak, aku juga takkan bisa membantumu. Setelah berkata, Arthur Xiao segera pergi. Claire Sen menunggu di sana selama 5 menit, baru kemudian mengetuk pintu. Masuk, suara Golden Ye terdengar dingin dan agak gusar. Claire Sen ragu sejenak, lalu akhirnya membuka pintu kantor dan masuk. Golden Ye tak lagi duduk di mejanya, melainkan sedang menatap keluar jendela, memunggunginya. Mendengar nada dinginnya, Claire Sen berjalan masuk tanpa mengatakan apapun. Suasana menjadi hening, mendengar tamunya tak mengatakan apapun, Golden Ye mengerutkan kening dan memutar kursi rodanya. Tak disangka, wajah pucat Claire Sen lah yang muncul di hadapannya. Ia mengerutkan kening, untuk apa kau datang kemari? Claire Sen mendongak dan menatap matanya, aku asistenmu. Apakah ia telah melupakannya? Mendengarnya, Golden Ye tersenyum mencemooh, asisten yang bahkan tak bisa membuat kopi. Apakah menurutmu aku membutuhkannya? Claire Sen menggigit bibirnya dan mengepalkan tinjunya. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Rasa apakah yang kau sukai? Berikan cangkirnya padaku. Ini, bisakah kau membuatnya sesuai seleraku? Claire Sen mengangguk. Golden Ye tersenyum mencemooh, kau masih merasa mampu. Tapi ia tetap memberinya kesempatan. Ia meletakkan cangkir yang dipegangnya, aku hanya akan memberimu satu kesempatan, buatkan sesuai seleraku. Claire Sen menatap cangkir itu, lalu meraihnya dan keluar. Golden Ye memutar kursi rodanya ke meja, memeriksa beberapa dokumen, dan setelah sekitar 10 menit, ia mendongak menatap pintu. Tak ada apa-apa. Wanita itu belum kembali. Hah? Apakah ia ketakutan? Perlu 10 menit untuk membuat secangkir kopi. 10 menit kemudian, ia masih belum muncul juga. Golden Ye mengerutkan kening, apa yang sedang dilakukan wanita ini? Ingin membuatnya jengkel. Membawa cangkir kopinya pergi dan tak kembali. Bak. Golden Ye menutup dokumennya dengan jengkel. Saat ia hendak keluar untuk memeriksa apa yang sedang terjadi, terdengar suara langkah kaki dari pintu. Claire Sen membawa secangkir kopi dengan ekspresi gugup. Ia tak berani menatap Golden Ye. Kau menghabiskan 20 menit. Katanya dengan dingin. Claire Sen menggigit bibirnya dan menjawab dengan lirih, tapi tadi kau tak memberiku batas waktu. Kau... Golden Ye merasa geram, rupanya kau berani membantahku. Sudahlah, Claire Sen tak ingin berlama-lama berdebat dengannya. Ia menyajikan kopi yang baru diseduh itu, cobalah. Wangi kopi memenuhi ruangan itu. Mencium wanginya yang pekat, Golden Ye memicingkan matanya. Aku tahu mungkin kopi buatanku tak seenak buatanmu sendiri, tapi aku telah berusaha sebaik mungkin. Claire Sen menyajikan kopi itu padanya. Melihat ekspresi Claire Sen yang penuh harap, Golden Ye merasa kasihan padanya. Akhirnya, Golden Ye meraih cangkir itu. Ia menyisipnya, matanya berkilat. Melihat ekspresinya berubah, Claire Sen dengan spontan melangkah mundur dan menatapnya dengan ekspresi takut. Kenapa mundur? Golden Ye mengangkat alisnya dan menatapnya, takut aku akan menyiramkan kopinya padamu. Claire Sen hanya mengatupkan bibirnya. Ia bisa membaca pikirannya. Golden Ye menyisipnya sekali lagi, lalu menyerahkan cangkir itu padanya. Claire Sen bergegas maju dan menerimanya, lalu menatapnya dengan was-was, bagaimana? Golden Ye memalingkan wajahnya dan berkata, lulus tipis. Mendengarnya, Claire Sen menjadi girang, ia tersenyum, benarkah? Jadi aku bisa tetap bekerja. Suara riangnya. Golden Ye menatapnya lekat-lekat, sejak hari pertama tiba di rumah keluarga Ye, ia selalu tampak ketakutan, ia tampak tak nyaman menjalani kehidupan di rumah keluarga Ye. Kini, ia tiba-tiba tersenyum cerah.
Begitu ia tersenyum, matanya yang dingin pun tampak lebih cerah. Suatu perasaan muncul di hati Golden Ye, membuatnya tiba-tiba merasa gusar. Ia membetulkan dasinya dan mendengus, apakah aku bilang kau bisa tetap bekerja? Apa yang akan kau lakukan dengan anak itu? Begitu Golden Ye membicarakan anak itu, wajah Claire Sen memucat, ia menjadi tegang. Tak menjawab. Sepertinya kau hendak mempertahankannya. Claire Sen mendongak menatapnya, haruskah kau bersikap sekejam ini? Ia tak berdosa. Desis Golden Ye, tatapannya menjadi garang, ia tak berdosa, apakah kau juga tak berdosa? Jika ia tahu ibunya adalah seorang wanita yang licik dan angkuh, sepertinya ia juga takkan senang dilahirkan ke dunia ini. Perkataannya yang kejam menusuk hati Claire Sen. Kau, keterlaluan. Sejak aku menggantikan Caroline Sen untuk menjadi menantu keluarga Ye, kau telah menganggapku licik dan angkuh, bukan? Tak hanya itu, ada satu lagi. Apa? Claire Sen terbelalak. Tak tahu malu, wanita jalang. Claire Sen menggigit bibirnya. Bagaimanapun, ia benar-benar tak berdosa, tolong. Beri aku kesempatan. Claire Sen menunduk. Ia tak bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya pada pria ini, ia hanya bisa memohon belas kasihannya. Memohonnya untuk membiarkan anak di perutnya ini tetap hidup. Golden Ye menatapnya dengan tegas. Dalam 2 hari, jika anak itu masih hidup, aku akan melakukannya sendiri. Dalam sekejap, 2 hari telah berlalu. Claire Sen tak pergi ke rumah sakit untuk mengaborsi anak itu, karena Selihan menyuruhnya menenangkan Golden Ye dulu, sementara ia membantunya mencari dokter yang bisa mengaborsinya tanpa membahayakan tubuhnya. Tapi dalam hati, Claire Sen sama sekali tak ingin membunuh anak ini. Ia ingin mempertahankannya. Begitu mendengarnya, Selihan langsung mengatakan ia sudah gila. Claire Sen dengan tenang menjawab, aku tidak gila, aku ingin mempertahankannya. Ia telah bernyawa. Tapi ia akan terlahir tanpa ayah, apakah kau sudah gila? Dan lagi, keluarga Ye takkan membiarkanmu melahirkan anak ini. Keluarga Ye adalah keluarga terpandang. Iya, inilah masalahnya. Claire Sen mengelus perutnya dan berkata dengan sendu, aku akan mencari jalan keluarnya sendiri. Bersambung.